Indonesia, negara kepulauan yang beragam dengan warisan budaya yang kaya. Di tengah-tengah negara ini terletak Pancasila, dasar filosofis yang menyatukan rakyatnya. Hari ini, kita memulai perjalanan untuk menjelajahi perumusan dan sejarah Pancasila. Kisah kita dimulai selama perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan pada awal abad ke-20. Pencarian ideologi nasional yang akan mengikat bangsa yang luas dan beragam ini sangat penting. Tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya, di tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Pada sidang tersebut, terdapat 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Yang pertama yakni Muhammad Yamin, yang mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis dan lisan. Usulan tersebut disampaikan pada 29 Mei 1945. Usulan lisannya meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, usulan tertulisnya, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulannya. Menurutnya, Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan masyarakat. Usulan Supomo diantaranya persatuan atau unitarisme, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan usulan yang berbentuk filosofis Gonsley, yakni fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat dalam-dalamnya. Soekarno mengusulkan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Kemudian dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara ini dinamakan Pancasila. Usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno diantaranya kebangsaan Indonesia, internasional atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Cokro Sujoyo, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Misra Amaramis, dan Ahmad Subarjo. Di dalam naskah Piagam Jakarta, tepatnya pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila, yang dimana sila pertama yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim. Hal itu menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yang dimana pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Itulah sekilas sejarah Hari Lahir Pancasila yang perlu untuk kita ingat, tapi tidak hanya untuk diingat saja. Hari Lahir Pancasila juga merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.